Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung. Saya akan menjelaskan sedikit tentang harmoni kewajiban dan hak warga negara. Sebelum masuk pembahasan materi, saya akan sedikit menyinggung tentang harmoni kewajiban dan hak warga negara, mengapa itu penting. Jadi, untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara, harus tahu hak dan kewajiban, seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman dan sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Oleh karena itu, diperlukannya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajibannya oleh negara. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan. Topik yang akan kita bahas yaitu 1. Pengertian harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara berdasarkan sumber historis, sosiologis, dan politik. 2. Kondisi harmoni kewajiban dan hak warga negara saat ini di Indonesia. 3. Hal apa saja yang harus kita lakukan untuk mewujudkan atau mengimplementasikan harmoni kewajiban dan hak warga negara. 1. Sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Selanjutnya, Magna Carta tahun 1215. Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah pemberian penjaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Selanjutnya, Revolusi Amerika tahun 1276. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajah Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan. Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli 1776, merupakan hasil dari revolusi ini. Selanjutnya, Revolusi Perancis pada tahun 1789. Revolusi Perancis adalah bentuk perlawanan rakyat Perancis kepada rajanya sendiri, atau Louis XVI, yang telah bertindak sewenang-wenang atau absolut. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, atau pernyataan hak-hak manusia dan warga negara, dihasilkan oleh Revolusi Perancis. Pernyataan ini memuat 3 hal: hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan. 2. Sumber sosiologis. Ada satu pandangan bahwa Indonesia baru harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan di masa lalu. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil, demokratis, yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak negara dan warga negara. 3. Sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara. Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi.
Pada awal era reformasi atau pertengahan 1998, muncul berbagai tuntunan reformasi di masyarakat. Tuntunan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Sebagai contoh, hak dan kewajiban negara yang bersifat timbal balik atau resiprokalitas adalah hak warga negara mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Atas hak ini, negara berkewajiban memberi pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negara. Untuk merealisasikan pemenuhan hak warga negara tersebut, pemerintah tiap tahun membuka lowongan pekerjaan di berbagai bidang dan memberi subsidi kepada rakyat. Guna merealisasikan kewajiban warga negara mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan yang mengikat warga negara dan menjadi kewajiban warga negara untuk memenuhinya. Salah satu contoh kewajiban warga negara terpenting saat ini adalah kewajiban membayar pajak, Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dikarenakan saat ini pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dalam membiayai pengeluaran negara dan pembangunan. Tanpa adanya sumber pendapatan pajak yang besar, maka pembiayaan pengeluaran negara akan terhambat. Seperti sekarang ini, adanya pandemi. Saat ini tentu saja berdampak besar bagi perekonomian di Indonesia, termaksud pada sektor perpajakan. Penerimaan pajak turun hingga 18,5%. Hal ini dikarenakan berkurangnya aktivitas ekonomi akibat dari pandemi, seperti pembatalan penerbangan domestik dan internasional, penurunan jumlah kunjungan orang asing ke Indonesia, meluasnya PHK, menyebabkan angka pengangguran menambah, dampak inflasi sehingga merosotnya nilai tukar uang, penurunan daya beli masyarakat, penurunan investasi, penurunan ekspor dan impor. Hal ini juga mengakibatkan penurunan pendapatan bagi masyarakat dan perusahaan sehingga berdampak pada turunnya penerimaan dan dari pajak penghasilan. Keberhasilan administrasi perpajakan pada masa pandemi membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sudah memperkenalkan sistem self-assessment di mana kepatuhan wajib pajak merupakan aspek yang sangat penting. Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dapat ditentukan dengan keteraturan pelaporan pajak. Salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah penghasilan. Masyarakat yang awam akan berpikir bahwa penghasilan yang dia peroleh masih sangat kurang apabila harus disisihkan untuk membayar pajak. Dan mereka lebih cenderung mementingkan kepentingan pribadi. Jadi bisa disimpulkan bahwa pada masa pandemi COVID-19, Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam hal penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan banyak usaha-usaha yang terpaksa tutup karena kasus COVID-19 yang terus menaik, sehingga banyak orang yang menunggak iuran pajak. Kita sebagai warga negara memiliki peran penting dalam mewujudkan keharmonisan, terlebih sebagai generasi muda yang kelak memimpin sebuah negara. Cara untuk mewujudkannya, ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan, dan semuanya itu bisa terjadi karena adanya kemauan dari diri kita sendiri. Kita ambil contoh sederhana, berbuat baik kepada orang lain itu kan suatu kewajiban bagi kita untuk membantu agar orang tersebut merasa senang dan tidak merasa sendiri. Nah, dari saling membantu, saling menghormati satu sama lain, insya Allah akan terciptanya keharmonisan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.